Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Ena Roma dengan NIM 23214001999. Di sini saya akan mempresentasikan tentang square diagram proses penggantian. Yang dimana hal tersebut sebelum kita membuat seperti ini, terlebih dahulu kita buat tata caranya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Lalu kita ke bagian model. Di model itu kita tentang square diagram, karena tema kita di bagian square diagram, jadi kita buka yang square diagram. Lalu untuk membuat aktornya itu, karena kita tidak ada aktor di bagian square ini, maka kita klik kanan, lalu di AD kita tekan aktor. Tinggal kita geser dan tap, jadilah. Lalu yang kedua adalah membuat tentang penggajian, maka kita menggunakan level line. Kita taruh di sini. Terus yang ketiga kita tambah lagi aktor lagi. Terus kita tambahin levelan lagi. Tambah, kita buat konsepnya terlebih dahulu. Nah, karena kita di sini membuat tentang penggajian, maka kita rubah dulu. Ini kita ganti ke namanya. Yang ini kita ganti ke absensi, karena kita membuat tema absensi. Kalau sudah, kita di sini kita rubah lagi ke bagian GM au konti. Kita ubah lagi terus sini kita juga ubah ke gaji. Di sini kita ubah ke karyawan. Selesai. Tahap pertama itu dimana bagian aktor ini yang mengirim pesan untuk membuat daftar absensi, maka kita menggunakan misi. Kita tekan dan panahkan ke bagian sini. Kita ubah dengan nama membuat daftar absensi. Sudah, kita tunggu. Terus yang kedua, setelah itu kita dari data absensi tersebut kita diinput oleh GM Authentic. Lalu kita buat lagi sini. Nah, kita beri nama menginput daftar.
Terus lalu kemudian sistem kemudian melakukan proses membuat rekap absensi. Maka kita tekan sekali lagi untuk yang ketiganya. Reaktor kita tekan ke absensi. Jadi kita tulis membuat rekap absensi. Sudah. Lalu karena ini takut kurang, kita panjangin. Nah, pula dengan yang lainnya. Kita panjangin ini juga supaya kalau udah selesai, kita lanjut ke penghitungan gaji. Nah, setelah data absensi tersedia, kita mengunyahkan di mana model gaji menerima data tersebut lalu melakukan proses menghitung gaji dasar. Jadi, langkah keempat itu menghitung gaji. Kita tekan ke bagian gaji sini. Terus menghitung gaji. Sudah. Lalu selesai menghitung gaji, gimana modul gaji tersebut di sini itu menerima data tersebut lalu memproses menghitung gaji berdasarkan rekap yang ada di absensi tadi melalui absen tersebut. Gitu. Hasil perhitungan ini kemudian dikirim kembali ke accounting atau pertama ini dalam bentuk laporan penggajian. Tuh. Jadi yang kelima itu di mana kita ada di sini. Tuh, kita membuat laporan ke bagian sini. Itu membuat laporan. Penggajian. Sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya ialah karena di situ kita juga harus pada data tersebut itu harus ada ALT, elemen ALT atau alternative fragment. Begini menunjukkan bahwa jika terjadi salah satu atau kekacauan, maka sistem akan melakukan proses penghitungan kembali laporan pengajian yang belum selesai. Nah, hal ini memastikan bahwa laporan pengajian yang diterima benar-benar valid. Jadi itu karena di sini tidak ada yang namanya LT, kita cari di config fragment. Kita pakai ini. Jadi kita tekan, lalu kita tekan. Ini kita tekan dari sini ya, dari sini. Lalu ke sini. Kita panjangin dan buat ini secukupnya. Sudah. Nah, di sini kita ketik penjelasannya. Jika salah satu jika terjadi salah hitung kerancuan pada laporan penggajian. Nah, jangan lupa kita tutup kurung, itu penjelasannya. Gimana? Kita juga harus kasih pada penjelasannya di sini nih. Kita kasih laporan. Jadi kita membuat hitungan setelah laporan dia agak valid. Nah, di sini si akun ini akan menyetujui laporan penggajian. Selanjutnya itu
kita akan menyetujui laporan penggajian. Sudah. Lalu jangan lupa juga ada garisnya bagian bawah sini. Karena kita menggunakan titik-titik, jadi kita tekan satu, gini kita pilih sini. Nah, sudah. Lalu selanjutnya sistem gaji melakukan proses membuat slip gaji untuk masing-masing karyawan. Jadi langkah ketujuhnya itu kita harus pakai ini lagi dengan cara menyetujui laporan penggajian. Di sini kita buat bagian sini. Sini. Menghitung laporan penggajian. Sudah. Ini langkah ketujuhnya. Lalu kalau sudah, tahap terakhir ialah proses ini adalah karyawan menerima slip gaji. Jadi di proses terakhir ini, setelah membuat semuanya, kita karyawan tersebut memproses dengan pengolahan gaji, mendapatkan gaji tersebut. Jadi langkah ke-8 itu membuat slip gaji. Karena ini kurang panjang, kita panjangin terlebih dahulu. Ya, kita input ini. Terus kita panjangin juga, jangan lupa semuanya kita kasih panjang. Langkah ke-8 membuat slip gaji. Kita ke bagian gaji, dari karyawan ke gaji. Dari aktor pertama kita tulis ini ke gaji dengan nama membuat slip gaji. Kalau sudah selesai, proses ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian pengajian telah selesai dilakukan, mulai dari pengolahan absensi hingga slip diberikan kepada karyawan. Nah, jadinya tahap terakhir itu kita harus membuat laporan tentang penerimaan yang didapatkan oleh karyawan, slip gaji yang diterima oleh karyawan. Jadi, dari sini ke sini dengan nama menerima slip gaji. Sudah selesai, ini sudah selesai prosesnya. Jadi ini adalah cara kita kalau membuat sequence diagram dengan proses penggajian. Inilah hasil dari pembuatan menggunakan aplikasi UML. Jadi demikian penjelasan yang mengenai sequence diagram proses penggajian. Diagram ini membantu kita untuk memahami bagaimana alur sistem secara jelas dan memudahkan dalam proses analisis kebutuhan sistem. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.